Santapan Harian Minggu 30 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh-Mu yang membuka hati dan pikiran kami untuk mampu memahami pesan dan kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Roh-Mu yang kudus, ya Kristus, kami berserah. Amin. Yeremia 6 ayat 22-30. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk. Kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Sahabat Santapan Harian, Alkitab diawali dengan pernyataan mengenai keberadaan Allah sebagai pencipta dari awal semua keberadaan yang ada. Pernyataan ini merupakan sebuah pengakuan iman yang merujuk bukan kepada kesewenang-wenangan Allah, melainkan justru kepada kelayakan Allah untuk disembah dan dipuja oleh umatnya. Yeremia diangkat Allah menjadi penguji untuk menyelidiki dan menguji tingkah laku umat Allah. Yeremia melihat bagaimana Allah sudah menjalankan keadilan dalam penghakimannya. Yeremia menyuarakan gemuruh kedatangan bangsa yang akan datang dari tanah utara dan keluh kesah bangsanya yang menjadi lesu tak berdaya. Mereka tidak berdaya karena mengenali bencana yang akan datang menimpa mereka. Dengan segenap tenaganya, Yeremia menyerukan suara pertobatan kepada bangsanya.
Yeremia berharap bahwa Allah akan memperhatikan seruan mereka dan memberikan belas kasihan-Nya atas mereka. Yeremia ibarat penguji tungku perapian, sedangkan umat ibarat logam yang diuji. Yeremia diajak untuk melihat hakikat keadilan Allah. Yeremia juga diajak untuk membandingkan keadilan Allah dengan terang kekudusan-Nya. Lebih jauh lagi, kekudusan keadilan Allah itu dibandingkan dengan respon umat terhadap firman Allah. Allah menyatakan betapa umat yang dikasihinya telah gagal mengikuti jalannya yang tulus dan lurus, yaitu jalan yang telah ditetapkannya. Alih-alih hidup kudus di jalan Allah, mereka justru menjadi pemfitnah dan tidak menghargai panggilan Allah. Tidak ada jalan lain. Mereka perlu mengalami hukuman dari Allah. Sebab Tuhan telah menolak mereka. Pernyataan tersebut menegaskan tentang batasan anugerah Allah yang masih memberikan ruang pertobatan bagi umatnya. Ketika batasan anugerah itu dilanggar, maka mereka akan berada dalam murka keadilan Allah. Meskipun murka, Allah berkenan menebus dosa-dosa kita. Allah memanggil kita untuk hidup kudus dan memuliakan nama-Nya. Hidup melalui berbagai macam ujian. Mari kita berdoa. Ada nyanyian dalam hati kami setelah Yesus membebaskan kami. Oleh kuasa-Nya kami terlepas. Dan kini Engkau, ya Yesus, memanggil kami untuk hidup kudus dan melakukan hal yang benar. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berjanji untuk senantiasa hidup kudus. Amin.